Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 366, 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 25 Oktober 2024 Masehi dengan judul Sungguh Berat Pertanggungjawaban Pemimpin di Akhirat. Akhirnya Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya disumpah di bawah kitab suci Al-Quran pada sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah media asing menyoroti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan beragam narasi. Reuters menyebut pemerintah Prabowo dibayang-bayangi oleh politik dinasti dan meningkatnya patronase lama. Media asal Singapura, Channel News Asia, menyoroti ikhwal tak adanya oposisi di Indonesia. Ini karena Prabowo mengakomodasi partai politik ke dalam pemerintahannya yang gendut. Komposisi kabinet gendut ini tak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional. Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo bertekad akan memberantas korupsi. Namun, disinyalir para menteri dalam kabinet merah putih ini justru banyak yang terjerat kasus korupsi. Hal ini ditegaskan oleh penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2005-2013, Abdullah Hemahahua. Pidato Prabowo cukup panjang karena menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, pidato tersebut belum menyentuh secara spesifik masalah kekuatan oligarki kapitalis yang justru menjadi biang masalah di negeri ini. Ada juga aspek lain yang sangat penting yang juga tidak disebutkan Prabowo dalam pidatonya, yakni ikhwal beratnya pertanggungjawaban kepemimpinannya kelak di akhirat, tentu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan untuk melayani Islam dan kemaslahatan umat. Dalam Islam, kepemimpinan atau kekuasaan memang sangat penting. Begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW suatu doa agar beliau diberi kekuasaan. Tentu bukan sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang bisa digunakan untuk menolong agamanya. Demikian sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 80 yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dengan mengutip Qatadah radhiyallahu an menyatakan, sungguh Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau tidak punya daya atau kekuatan untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah atau Al-Quran, melaksanakan hudud Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah yaitu Islam. Sungguh kekuasaan adalah rahmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Andai bukan karena kekuasaan tersebut, orang-orang bisa saling menyerang atau menzalimi satu sama lain, sehingga pihak yang kuat bisa memangsa pihak yang lemah. Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada dua fungsi kekuasaan yang utama. Pertama, untuk menegakkan agama Islam. Inilah yang sekaligus menjadi motif utama Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah SWT agar diberi kekuasaan. Faktanya, ketika pada akhirnya Rasulullah SAW benar-benar menjadi penguasa atau kepala negara daulah Islam di Madinah, kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kedua, untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan masyarakat, tentu dengan menggunakan syariah Islam. Inilah juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai penguasa atau kepala negara. Dengan itu semua warga negara, muslim maupun non-muslim, terurus dan terayomi dengan baik. Tidak ada yang berani saling menzalimi, tidak ada pihak yang kuat memangsa pihak yang lemah. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, tak ada artinya kekuasaan jika tidak digunakan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam. Tak ada artinya pula kekuasaan jika tidak digunakan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan syariah Islam. Karena itu dalam Islam, pemimpin haruslah orang yang adil dan amanah. Demikian pula para pembantunya. Mereka haruslah orang-orang yang amanah sekaligus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Karena itu pula, mereka diangkat bukan karena faktor transaksional, juga bukan karena faktor kedekatan atau kekerabatan. Ini karena Allah SWT telah menegaskan agar amanah harus diberikan kepada ahlinya, seperti yang termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu.
tugas kenegaraan juga seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki karakter dan moralitas. Salah satunya kejujuran. Nabi SAW menegaskan bahwa kejujuran akan memudahkan kebaikan. Sebaliknya, kedustaan akan menghasilkan kejahatan. Beliau bersabda, "Bersikap jujurlah kalian, karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa pelakunya ke surga. Jauhilah oleh kalian dusta, karena kedustaan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan mengantarkan pelakunya ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya sistem yang baik untuk menjalankan kekuasaan. Sistem yang baik merujuk pada sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah dan syariah Islam, bukan yang didasarkan pada akidah dan sistem sekuler sebagaimana saat ini. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 50, Allah SWT menegaskan bahwa hanya sistem hukumnya yang baik dan wajib diambil dan diterapkan. Sebaliknya, sistem hukum jahiliyah wajib ditolak dan ditinggalkan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 50, Allah SWT berfirman, yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Pertanggungjawaban berat di akhirat. Dalam Islam, amanah kepemimpinan sejatinya merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Pasalnya, selain harus bertanggung jawab kepada rakyat di dunia, seorang pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak di akhirat di hadapan Allah SWT. Karena itu dalam Islam, orang-orang yang diberi amanah dan tugas kepemimpinan haruslah mereka yang senantiasa menyadari akan beratnya pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka itu di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Kesadaran ini menjadi sangat penting, sebabnya jika mereka takut hanya kepada Allah, maka amanah kepemimpinan ini akan mereka jalankan sebaik mungkin dan tidak mungkin mereka selewengkan. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang marak terjadi saat ini tidak lain karena para pemangkunya seolah tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT akan pertanggungjawaban mereka di hadapannya kelak di akhirat. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itulah pada masa lalu, sepanjang era kekhilafan Islam, tak sedikit yang enggan dipilih dan dibayat menjadi khalifah. Jikapun pada akhirnya umat atau rakyat tetap memilih dan membayat mereka sebagai khalifah, mereka amat terbebani dengan beratnya amanah yang mereka emban itu. Mereka pun amat khawatir atas pertanggungjawaban kepemimpinan mereka di akhirat kelak di hadapan Allah SWT. Padahal mereka adalah orang-orang yang solih, adil dan amanah. Di antara mereka bahkan termasuk para sahabat Nabi SAW yang terbaik. Mereka pun menjalankan sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan akidah Islam dan hanya menerapkan syariah Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Namun demikian, mereka tetap amat khawatir. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya dengan penuh rasa khawatir pernah berkata, "Sungguh, andai ada seekor domba mati dalam keadaan terbuang di tepi sungai Eufrat atau Irak, aku sangat khawatir bahwa Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban diriku atas hal itu pada hari kiamat kelak." Sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sesaat setelah dibaiat sebagai khalifah, karena khawatir menyimpang dalam menjalankan pemerintahannya, pernah berkata, "Sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Pada era setelahnya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an saat menjadi khalifah juga pernah berdoa dengan penuh kekhawatiran, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memikul tugas yang tidak sanggup aku pikul ini, atau aku diserai urusan ini, lalu aku menyia-nyiakannya." Demikianlah betapa besar kekhawatiran para pemimpin Islam atau para khalifah pada masa lalu atas amanah kepemimpinan dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Tidak aneh jika mereka benar-benar menjalankan amanah kepemimpinan mereka dengan sebaik-baiknya. Tentu agar kekuasaan atau kepemimpinan yang mereka emban di dunia ini tidak berubah menjadi penyesalan di akhirat kelak.